Ketemu lagi dengan aku, Kakak Dela dan Bang Satra. yes, sekarang kita sekolah minggunya dengan cara yang beda. Kita secara online, oke? Tanpa kita panjang-panjang lagi, kita mulai sekolah minggu kita yuk. Yuk, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bernyanyi buat Tuhan dengan judul lagu Bapakku Datang Padamu. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik Bapa, terima kasih atas penyertaan Tuhan Bapa dalam kehidupan kami Tuhan, dalam kehidupan anak sekolah minggu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang indah ini Bapa. Tuhan satukan kami Bapa dalam Tuhan, walaupun kami Tuhan mempunyai jarak yang jauh Bapa antara guru sekolah minggu dan anak sekolah minggu, karena Tuhan Yesus yang selalu memberkati kami Bapa, Tuhan yang tahu kerinduan kami Bapa, supaya Tuhan lebih mendekatkan kami Bapa dalam ibadah kami dalam gereja Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, walaupun saat ini Bapa segala wabah Bapa, wabah corona Bapa, virus Bapa yang membuat kami Tuhan mempunyai jarak Bapa untuk memuji Tuhan, karena Tuhan Yesus di minggu depan Bapa Tuhan memberkati kami Bapa, segala virus Bapa dapat musnah dalam
dunia ini Bapa, terlebih Indonesia Tuhan Yesus, supaya kami dapat bersukacita Bapa untuk memuji Tuhan dalam gereja-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberkati Bapa ibadah kami ini Bapa dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Terima kasih Abang Sandra. Sekolah minggu, siapa nih yang kangen kita nyanyi satu album? Siapa? Halo, anak sekolah minggu. Kita mau nyanyi dengan sukacita, semangat. Kita nyanyikan Ku Menang, Ku Menang. Ayo kita bertepuk tangan ya di rumah ya. Jangan duduk-duduk, oke? Kakak Dela kangen kalian untuk tepuk semangat tapi di rumah masing-masing, oke? Oke? Kakak yang tepuk semangat di sini yang peragain Abang Sadrak. Yo. Oke, Bang. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi yang kompak ya. Tepuk semangat. 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 Yeay, puji Tuhan kita semangat ibadah online. Oke, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Amang Pendeta Jesse Barani. Jadi kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita duduk dengan baik, tidak noleh-noleh kanan kiri, tidak jahili abang atau kakak di sampingnya. Sebab kita mau memuji Tuhan kembali dengan judul lagu Aku Ingin Dengar Cerita. Tentang perbuatan Allah
Sehat semuanya. Puji Tuhan sehat. Oke, kalau gitu kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita berdoa. Mari lipat tangannya. Tutup matanya. Jangan gerak-gerak ya semuanya ya. Kita berdoa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami. Senantiasa menyertai kehidupan kami. Kiranya Engkau tetap memberkati dan memimpin kami pribadi lepas pribadi. Berkati anak-anak sekolah minggu, walaupun kami di dalam rumah kami masing-masing, kami dapat tetap beribadah kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang senantiasa hadir bagi hidup kami. Terpujilah Engkau, berkati kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu tetap ada di dalam hati kami masing-masing. Amin. Nah, semuanya, aduh, kita semuanya akhirnya ibadah di rumah masing-masing semuanya. Tapi semuanya sehat kan? Betul sehat kan? Yang di situ sehat kan semuanya kan? Tidak ada yang sakit. Nah, udah tahu semuanya. Kenapa kita harusnya ibadah di rumah? Udah tahu belum? Belum. Wah, belum ada yang tahu atau sudah tahu? Sekolah pada libur, sekolah nggak boleh masuk lagi, artinya ya sekolahnya harus di rumah, pakai online semuanya. Kerjain tugas pun kayaknya makin banyak deh adik-adik semuanya. Ya, sini abang, kakak, dan bang Sadrak juga kangen deh ketemu kalian semuanya. Kangen nggak kak? Kangen banget. Kangen nggak bang? Kangen dong. Aduh, iya, aduh. Sekarang karena kita nggak boleh kemana-mana, harus tetap di rumah. Sekolah minggunya juga harus di rumah. Intinya memang kita harus di rumah. Karena apa? Karena ada nama virus. Namanya apa kak? Corona bukan Mam. Namanya apa kak? COVID-19. Oh, Corona apa Covid nih Mam? Corona atau COVID-19. Wih, tahu nggak apa itu Corona? Tahu nggak kalian apa itu? Belum tahu. Oke lah kalau begitu biar kita nggak khawatir dulu. Sebelum kita bahas tentang corona dan segala macam lainnya, kita buka Alkitabnya. Ayo, mana Alkitabnya? Mana Alkitabnya? Ayo. Buka Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Ayo buka Alkitabnya. Ayo. Sudah. Yesaya itu di kitab apa? Perjanjian lama. Sebelum kitab apa? Sebelum kitab Wahyu. Bener banget. Ya, Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Oke, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. No, Tuhan bilang, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Nah, sekarang memang ada namanya virus corona. Nah, apa yang kalian tahu tentang corona adik-adik? Coba kasih tahu dulu. Coba dulu kasih tahu sama papa mamanya, apa sih itu corona? Apa sih itu COVID-19? Tahu nggak kalian itu? Bagaimana pendapatmu kira-kira tentang virus itu? Ayo, coba kasih tahu. Kasih tahu. Lebih kuat lagi suaranya, apa kira-kira corona itu? Tahu kan? Udah pasti udah pelajari di sekolah. Di sekolah di mana sih? Nggak ada sekolah di sini sekarang ya. Di rumah. Oh, kalau belum tahu bisa juga cek di Google. Nah, kira-kira gimana sih perasaannya waktu ada penyakit ini? Takut nggak? Wah, pasti ada yang takut, tapi pasti ada yang berani juga kan? Berani karena apa? Karena sehat. Nggak ada yang sakit-sakit. Nah, sekedar info aja nih. Buat kita semuanya, corona itu memang adalah salah satu jenis virus yang namanya COVID-19. Nah, corona itu artinya mahkota. Itu dari bahasa asing sana lah. Pokoknya artinya mahkota atau mahkota kan? Kayak mahkota raja yang bentuknya itu. Jadi bentuknya virus itu kayak mahkota karena ada duri-durinya. Bentuknya keren kayak gitulah pokoknya. Tapi virus ini kecil kali, gak nampak.
Jadi nggak bisa dilihat, nggak bisa kita hindari. Kalau misalnya nampak, kalau misalnya dia datang, kita bisa tangkis, kita bisa menghindar. Tapi ini enggak, karena saking kecilnya kita nggak tahu dan nggak bisa kita lihat sama sekali. Dan dia senang, corona ini ingat, senang hidupnya di tubuh manusia. Dan bisa lompat-lompat dari satu ke orang nih, kayak abang sama kakak di sebenarnya bisa nih kena corona kayak gini. Misalnya Kak Dela ada coronanya, lompat ke abang. Dari abang juga lompat ke Bang Sadrak. Wah, bisa kena semuanya. Satu orang ke orang, kalau masih dekat-dekatan. Nularnya dari mana? Dari mulut, dari hidung, atau juga dari mata. Nah, itu dia bahayanya. Makanya kita sekarang ini disuruh di rumah. Karena biasanya kalau di sekolah kita main sama-sama kawan-kawan kita. Kalau ada kawannya misalnya yang kena, bisa pindah-pindah virusnya. Dan dia bisa jadi makin banyak di segala tempat. Nah, itu virus corona. Nah, kalau misalnya orang sudah ada kena virus corona, biasanya dimulainya dari itu batuk. Ya kan Kak? Ya kan Bang? Batuk. Itu dia. Nah, kalau pilek, ada yang lagi pilek nggak di sini? Ada nggak yang lagi mon-monon? Atau misalnya sakit di tenggorokan, tuh biasanya. Terus sampai demam. Bahkan sampai sulit bernapas karena biasanya diserang itu paru-parunya, akhirnya cepat capek. Nah, itu memang kayaknya kayak lagi flu lah. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya ada gejala-gejala kayak tadi, kasih tahu sama papa mamanya, jangan takut, jangan khawatir. Karena apa? Ternyata walaupun namanya virus corona itu nampaknya berbahaya, tapi sudah banyak orang yang sembuh. Makanya Tuhan bilang apa? Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Gak perlu takut anak-anak sekolah minggu GKPA, karena abang tahu, kakak Dela juga tahu, abang Sadrak juga tahu, semua pasti anak-anaknya GKPA itu sehat-sehat fisiknya. Nah, gak ada yang bisa sakit dia lah. Papa mamanya pasti kasih makanan yang sehat, pasti jaga adik-adik semuanya di rumah dengan aman. Nah, tapi masalahnya, kenapa kita nggak boleh keluar-keluar lagi? Masalahnya bisa aja kita yang bawa penyakit ini. Takutnya nanti opung yang di rumah itu bisa sakit, gampang tertular, atau dedek-dedek bayi. Siapa di sini ada yang adik-dedek bayinya? Nah, tuh. Kalau misalnya di rumah ada dedek bayinya bisa gampang terserang, makanya harus hati-hati. Nah, makanya itu kita sebagai anak Tuhan itu memang Tuhan bilang janganlah takut, jangan bimbang, karena Dia adalah Tuhan yang akan tolong kita, kata Yesaya tadi kan. Tapi kita juga harus tetap jaga kesehatan, karena di dalam tubuh yang kuat terdapat apa Kak? Jiwa Yang sehat. Artinya antibodi kepada diri kita semuanya untuk bisa tahan dari segala penyakit. Tapi imun itu juga atau antibodi itu harus dikembangkan. Dengan apa? Ya Tuhan sudah kasih makanan-makanan bergizi. Gak boleh lagi jajan sembarangan. Harus rajin makan sayur. Nah, siapa di sini nggak suka makan sayur? Ayo, ayo. Kakak Dela suka makan sayur nggak? Bang Sadro suka makan sayur nggak? Suka dong. Sayur apa yang kalian suka? Ayo. bayam. Biar jadi kayak Popeye. Harus banyak makan sayur atau buah-buahan. Nah, bilang sama papa mamanya, ma, aku mau sayur, ma, aku mau buah. Jangan kayak dulu lagi, dikasih sayur nggak mau. Sekarang harus rajin makan sayur. Nah, juga ajaklah papa mamanya, kan sekarang papa mama juga jarang lah keluar kayaknya. Mungkin ada yang juga di rumah, ya ajak aja pagi-pagi. Pak, ma, yuk kita olahraga yuk, bilang. Nah, biar apa? Biar sehat badannya. Biar nggak di rumah, nanti di rumah nonton YouTube, main di rumah, main Mobile Legend, main handphone, di rumah duduk-duduk, makan, minum, nggak ngapa-ngapain. Tapi harus olahraga. Ajak papa mamanya, Pak, ma, ayo kita olahraga. Mau pagi atau sore pun silahkan. Jalan-jalan di sekeliling rumah, gak usah jauh-jauh, gak usah ke Pahoman.
Nggak usah ke lapangan-lapangan mana, nggak, di rumah aja. Bilang, Pak, ayo Pak, kita keliling-keliling rumah. Ajak papa mamanya, kalau ada bola-bola ya main bola di halaman aja. Kalau nggak ada halamannya, keliling-keliling lari-lari kalian di rumah-rumah itu terserah. Ada yang bisa sit up, ada push up, ya silahkanlah. Pokoknya olahraga. Nah itu, jangan sekarang keluar-keluar dulu, ya. Kakak Dela keluar-keluar dulu nggak dari rumah? Enggak, baru sekali. Karena mau bikin ibadah ini aja baru keluar. Makanya kami baru keluar. Kalau enggak, ya kalau enggak penting enggak. Tapi kalau keluar pun harus pakai apa namanya? Masker. Masker. Nah, biar jangan cepat masuk virusnya itu ke dalam mulut atau hidung kita. Nah, kalau udah habis dari luar, jangan lupa apa Kak? Namanya? Cuci tangan. Cuci tangan. Cuci tangannya nggak cuma pakai air. Harus pakai apa Bang? Pakai sabun. Pakai sabun. Atau ada namanya apa namanya Kak yang mahal itu sekarang? Hand apa itu ya? Hand sanitizer. Nah, mungkin mahal lah itu segala macam, susah dapatnya. Yang paling bagus itu kalau kita pakai sabun cuci tangannya. Nah, di sini kita ada lagunya loh. Lagu biar kita tahu cara cuci tangan yang baik. Oke? Biar kita semuanya praktekin. Semuanya tahu lagu ABCD kan? A B C D E F G. Nah, ini lagunya kita juga akan peragakan. Oke? Kita coba ya. Sekali lagi kita nyanyiin ya. Oke Bang, bikin Bang. Praktekin Kadela, nampakkan tangannya. Pertama telapak tangan, kedua punggung tangan, ketiga sela-sela jari, keempat kuku jari, kelima ibu jari, tak lupa cuci tangan. Sekali lagi ya. Pertama telapak tangan. Pertama telapak tangan, kedua punggung tangan, ketiga sela-sela jari, keempat kuku jari, kelima ibu jari, tak lupa cuci tangan. Gampang kan lagunya? Nah, kalau habis dari luar atau habis pegang binatang, Pak, kalau misalnya ada anjingnya atau kucingnya, kalau misalnya habis dari pegang-pegang apa-apa yang kotor, itu semuanya harus cuci tangan. Biar ingat, sambil nyanyikannya. Pertama tadi apa? Telapak tangannya. Baru apa Kak? Punggung tangannya. Baru yang ketiga apa? Sela-sela jarinya. Karena kuman-kuman atau virus itu kadang suka di sela-sela jari kita. Lalu yang keempat, jangan lupa kukunya. Kukunya disikat-sikat di telapak tangannya. Baru yang kelima, jangan lupa ibu jarinya atau jempolnya. Oke, jangan lupa cuci tangan. Nah, oleh karena itu, kalau mulai sakit, jangan lupa kasih tahu papa mamanya ya. Harus ingat, jangan malu, jangan takut. Karena apa? Bisa disembuhkan. Jangan takut, sebab Tuhan ada bersama menyertai kita semuanya. Nah, yang terakhir ini yang paling penting nih. Kalau mulai bersin-bersin atau batuk, harus pakai tisu. Tidak boleh. Kalau pakai tangan begini harus langsung cuci tangan. Kalau pakai tisu pun tisunya harus langsung dibuang. Dibuang tempat sampah, jangan dibuang sembarangan. Pakai tangan pun langsung cuci tangan. Atau kalau misalnya tidak ada tisu, batuknya pakai apa?
Gayanya gitu. Gimana? Bacanya begini atau bersinnya begitu ya. Pakai apa namanya ini? Lengan. Biar bisa semuanya. Biar gak kena orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke? Jangan takut. Gak perlu kita khawatir. Karena kayak tadi firman Tuhan, sekali lagi kita sama-sama bilang ya, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku yang akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang tangan engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, misalnya abang ganti dengan nama abang sendiri ya, atau dengan nama Bang Sadra, atau dengan nama Kadela. Tuhan bilang begini sama firman-Nya, janganlah takut Jojo, sebab Tuhan Yesus menyertai Jojo. Nah, itu katanya, janganlah bimbang Jojo, sebab Tuhan Yesus adalah Allahmu. Tuhan Yesus akan meneguhkan, bahkan akan meneguhkan, menolong Jojo. Tuhan Yesus akan memegang Jojo dengan tangan kanannya yang akan membawa kemenangan. Jadi Tuhan pasti jaga kita. Jaga kakak Dekla, jaga Bang Sadrak, jaga adik-adik semua, jaga papa semuanya. Juga kita berdoa agar Tuhan tolong para dokter yang sedang merawat, juga para peneliti, biar mereka cepat menemukan obatnya, biar bisa diperbanyak lah. Karena sudah banyak kok orang yang sembuh, banyak kok orang yang bisa pulih. Oke? Tetap berdoa ya adik-adikku semuanya. Jangan khawatir. Di rumah aja dulu semuanya ya. Di rumah aja dulu kita semuanya. Biar tetap Tuhan lindungi dan Tuhan sertai. Jangan lupa berdoa dan jangan lupa apa tadi namanya? Cuci tangan. Oke deh. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami dapat menikmati firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong, memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kami semuanya, sehingga kami tetap hidup di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang akan sanggup menolong kami, memulihkan negara bangsa kami ini, dan menyembuhkan mereka yang sedang sakit, dan melindungi kami yang masih sehat ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah kami yang hidup, yang akan menyertai memberikan pertolongan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang masih semangat? Waduh, itu kakak Dela lihat banget itu siapa itu ya, yang semangat banget. Oke, kita untuk meresponi firman Tuhan dari Yohanes tadi ya, Mang ya. Dari Yesaya kan. Oh Yesaya, kakak tadi lagi ini nih, lagi berpikir apakah kalian mau aku ngomong apa sih kakak Dela ini, grogi nih depan kamera nih. Oke, dari Yesaya tadi yang disampaikan oleh Mang Pendeta, dihafalin ya lagu ABCD-nya ya, oke? Kita langsung respon firman Tuhan dengan bernyanyi Tuhan Yesus baik. Ayo bangkit berdiri. Masih hafal kan gerakannya? Ayo, di rumah nyanyi juga ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Tangan di pinggang. Hari berganti
Oke adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Kita tadi sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan bilang jangan takut. Oleh karena itu, kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa kembali. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang memberkati dan menolong kami semuanya, menjaga juga orang tua kami yang mereka sedang bekerja. Mungkin mereka bekerja di luar, Tuhan lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya. Dengan mereka pulang ke rumah dalam keadaan yang baik, mereka juga tetap dapat menghidupi kami Bapa sebagai anak-anaknya. Juga kami Bapa sebagai anak-anak pun mau menjaga kesehatan kami masing-masing, mau tetap hidup di dalam Tuhan, tetap setia berdoa, membaca firman-Mu. Tuhan berkati dan pimpin kami. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah Bapa setiap seruan dan doa kami. Jika mungkin di antara kami sedang sakit, Tuhan Engkau pulihkan dan sembuhkan. Tuhan berikan kekuatan agar kami tidak khawatir, kami tidak ketakutan walaupun dalam situasi yang sulit ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, yang Allah Maha Baik. Engkau adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa yang akan memulihkan bangsa dan negara kami, juga seluruh dunia Bapa yang sedang menderita sakit ini. Tuhan sembuhkan kami semuanya. Jauhkan kami Bapa dari segala mara bahaya dan kutuk Bapa dan apapun itu semuanya yang ingin menyakiti kami. Biarlah kami tetap berharap kepadamu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Juga ketika kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.